Bab 2970. Elang roh yang ketakutan. Jika teman seiman Cheng ingin membuktikan diri dan menepis desas-desus, bagaimana jika kamu mencari pejuang kebanggaan dan bertarung dengannya? Menghadapi kegembiraan Rimaji, Eric Qin tersenyum tanpa komitmen. Sangat menarik, rumor dari dunia luar ini benar-benar sulit dipahami. Dia tidak bergerak selama 10 hari, dan dirinya berubah dari pejuang kebanggaan menjadi orang dengan motif tersembunyi, yang mendirikan biro untuk meningkatkan peringkat dan menipu orang. Pembunuhan 18 raja jahat dilakukan dengan cara diracuni terlebih dahulu kemudian dipenggal. Itu kesan yang sama sekali berbeda dari saling menghancurkan. Apa yang perlu disombongkan dari membunuh para kultivator yang telah kesakitan karena terkena racun? Dirinya merasa desas-desus ini mungkin adalah perbuatan Hasan Fan. Namun, Eric Qin juga tidak ingin menjelaskan apapun. Jika ada yang berpikir bahwa dirinya hanya membuat nama untuk dirinya sendiri, mereka dapat datang dan mencobanya, dan dirinya pasti tidak akan sungkan-sungkan dengan mereka. Selain itu juga akan meninggalkan kesan yang mendalam pada pihak lain. Namun, ada juga yang mendukung teman seiman Cheng. Beberapa orang mengaku menyaksikan sendiri pertandingan itu, dan menjamin bahwa raja jahat itu tidak diracuni. Kemudian ada juga karena gadis suci Su. Rimaji melirik Finola Su dengan sedikit kekaguman. Katanya gadis suci Su sangat hebat, dan teman seiman Cheng bisa merebut hati gadis suci Su, yang pasti merupakan master jenius. Eric Qin tersenyum dengan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang ditunjukkan Finola Su akan menjadi bukti tidak langsung dari kekuatannya sendiri. Adapun untuk panggilan gadis suci Su, setelah daftar galaksi diperbarui, ditambahkan secara khusus bahwa Finola Su berasal dari wilayah utara, dan identitasnya adalah gadis suci dari sebuah sekte. Gadis suci Su, aku menyaksikan pertempuran antaramu dengan Leila Sue. Itu benar-benar mengasihkan, meskipun kamu kalah pada akhirnya, tetapi aku juga berpikir bahwa kamu sangat kuat. Perjalanan selanjutnya, gadis kecil Rimaji terus berbicara tanpa henti. Dia terlihat cukup ceria dan memiliki kepribadian yang akrab. Ramaji tersenyum tak berdaya dan tidak ada gunanya setelah memperingatkannya beberapa kali, jadi dia duduk di samping dan mengeluarkan pedang abadi dengan cemberut, kemudian mulai mempraktikkannya. Mata Ye Zun berbinar ketika dia melihat pedang panjang, yang kuno dan tumpul, tetapi sangat tajam dan dingin ini. Teman seiman Ji, pedang di tanganmu adalah pedang abadi tingkat keempat, kan? Apalagi ini adalah karya sekte pedang. Benar sekali, teman seiman Ye memiliki kekuatan penglihatan yang baik. Ramaji juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Ye Zun bisa melihat begitu banyak hal hanya dengan melihat pedang abadi beberapa kali. Hehe, aku cukup menyukai beberapa senjata zaman kuno, dan kebetulan aku juga memiliki pedang abadi dari sekte pedang, tapi itu hanya berada di peringkat ketiga. Ye Zun tersenyum dan juga mengeluarkan pedang abadinya. Penanaman roh pedang semacam ini bukan yang tercepat di antara pedang abadi, dan ketajamannya rata-rata, tetapi keuntungan terbesarnya adalah stabil, bilahnya ringan dan cocok untuk pertempuran jangka panjang. Ucapan teman seiman Ye benar, maka dari itu aku suka menggunakan pedang abadi dari sekte pedang. Ye Zun mengucapkan beberapa patah kata, dan Ramaji tiba-tiba merasa seperti orang kepercayaannya. Selanjutnya, keduanya mengobrol. Melihat adegan ini, Eric Qin tersenyum. Ye Zun ini suka mengutak-atik segala macam harta karun aneh ketika berada di bintang biru, dan tentu saja dia tidak bermalas-malasan ketika tiba di daratan dunia dewa. Setelah itu dia mendapatkan warisan dari leluhur keluarga Ye, yang sangat meningkatkan wawasannya. Ramaji memiliki banyak harta di tubuhnya, dan keduanya sangat cocok dalam hal ini. Ketika kapal terbang cahaya ungu telah terbang hingga setengah jalan, kicauan lembut terdengar dari hutan. Eric Qin, aku sudah datang. Kemudian cahaya keemasan dengan energi api, terbang keluar dari gunung, dan dalam sekejap mata datang ke kapal terbang cahaya ungu, tubuhnya menyusut dengan cepat, dan akhirnya berubah menjadi burung gereja, dan mendarat di bahu Eric Qin. Eric Qin, selama periode waktu ini di tanah klan iblis,
aku bertarung dengan mereka sepanjang hari, tetapi klan iblis ini bukanlah lawanku. Hal ini membuatku merasa sangat senang. Merah Sakti memiliki semangat yang tinggi. Saat mendarat di bahu Erikin, ia mengobrol tanpa henti. Erikin juga tersenyum kecil. Keduanya pernah berkomunikasi sebelumnya. Merah Sakti sedang berada di perjalanan menuju paviliun harta karun, jadi Erikin tidak membiarkan Merah Sakti kembali, melainkan menjemputnya di tengah jalan. Namun, untungnya, anak ini juga masih dalam tahap awal fase penilaian, kultivasinya masih belum meningkat. Kalau tidak, orang-orang di sekitarnya semuanya adalah satu penurunan dalam fase penilaian, dan hanya dirinya yang berada di tahap awal fase penilaian, yang sedikit memalukan. Apakah ini adalah hewan peliharaan spiritual teman seiman Cheng? Bolehkah aku menyentuhnya? Tatapan Rimaji juga tertarik dengan Merah Sakti, dan terlihat sangat menyukainya dari ekspresinya. Setelah Merah Sakti melahap darah gereja merah, warna bulu, bentuk tubuh, termasuk temperamennya, semakin dekat dengan binatang suci gereja merah. Setelah itu, tampilan naifnya secara alami terlihat cukup imut. Dikhawatirkan tidak bisa. Erikin menggelengkan kepalanya. Merah Sakti adalah temanku, bukan hewan peliharaan spiritual. Cih, binatang roh adalah binatang roh, bagaimana mungkin bisa menjadi teman? Rimaji mendengus. Jangan pikir aku tidak punya, aku juga memiliki hewan peliharaan spiritual. Xiaoying keluarlah untuk menemui mereka. Setelah mengatakan itu, Rimaji memanggil seekor burung roh dengan bulu berwarna-warni dari lengan bajunya, yang tampak seperti seekor elang. Lihat, elangku, yang berwarna-warni ini, juga merupakan garis keturunan dari hipogrif zaman kuno, dan memiliki tingkat kultivasi fase penilaian yang sangat kuat. Kultivasi elang roh ini juga tidak rendah, dan dengan pujian Rimaji, ia segera mengangkat kepalanya dan menatap Merah Sakti. Tatapan matanya tampak sedikit menghina. Wajah Merah Sakti tenggelam. Seekor binatang roh berani memprovokasi dirinya sendiri. Dia melototinya. Aura binatang dewa meledak dalam seketika. Merasakannya, getaran dari jiwa menyapu seluruh tubuh. Elang roh itu langsung pucat ketakutan, dan bulu-bulunya berdiri terbalik, seperti bulu yang digoreng. Kemudian dengan keras, ia melarikan diri langsung kembali ke dalam lengan Rimaji, gemetar dan tidak pernah berani keluar lagi. Rimaji langsung tercengang. Dirinya baru saja memamerkan kekuatan elang berwarna-warninya. Pada akhirnya, tidak tahu keturunan dari mana binatang roh Erikin itu, tidak disangka hanya memandangnya, elang rohnya sudah sangat ketakutan. Dengan keberadaan keluarga Ji, binatang roh Rimaji secara alami adalah garis keturunan iblis monster zaman kuno yang sangat kuat. Akibatnya, saat dibandingkan dengan binatang roh Erikin, itu adalah pembunuhan dalam sedetik. Adik, ada saatnya kamu terkejut juga. Aku sudah memberitahumu sebelumnya, jangan meremehkan kakak Cheng. Di samping, Ramaji tidak bisa menahan tawanya. Seseorang yang bisa dia panggil sebagai kakak, bagaimana mungkin tidak memiliki kehebatan? Merah Sakti berpuas diri, menyingkirkan aura binatang dewa, berbaring di pundak Erikin, dan mulai beristirahat. Dirinya telah berjuang selama belasan hari, dan merasa sangat kelelahan sekarang. Namun, tidak baik baginya untuk masuk ke dalam laut kesadaran Erikin untuk mencuri Reiki dan menelannya begitu dia kembali. Teman seiman Ji, aku ingat bahwa tidak boleh membawa binatang roh ke dalam wilayah rahasia galaksi. Merah Sakti memiliki token, sebaiknya binatang rohmu ini dibawa kembali, kata Erikin dengan ringan. Tidak apa-apa, aku juga telah menyiapkan token untuk Xiaoying, aku bisa membawanya bersamaku. Merah Sakti membuang momentumnya, ditambah dengan Rimaji yang menenangkannya, dan elang roh berwarna-warni ini tidak lagi gemetar. Setelah mendengarkan kata-kata Erikin, Rimaji menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Nicholas Peng dan Ye Zun hampir menangis tanpa air mata. Apa ini? Mereka akhirnya tahu apa artinya membandingkan orang dengan orang, benar-benar sangat menyebalkan. Bagi mereka berdua, benar-benar harus berusaha dengan sangat keras untuk mendapatkan sebuah token. Pada akhirnya,
Rimaji memiliki begitu banyak token sampai bisa diberikan pada hewan peliharaan spiritual. Bersambung.